Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Saya dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Offering Day Angkatan 2018. Di sini saya akan menerangkan mengenai sejarah kepanduan dunia dan di Indonesia mengenai pramuka. Sejarah kepanduan dunia. Pada tahun 1920, para pandu dunia berkumpul di Olimpiade London, Inggris, dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Pada hari terakhir kegiatan Jambore, Baden-Powell diangkat sebagai Chief of the World atau Bapak Pandu Dunia. Beliau juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gifwell oleh Raja George kelima pada tahun 1929. Setelah itu, setelah keliling dunia, termasuk mengunjungi Batavia pada tanggal 3 Desember 1934, Baden-Powell bersama istrinya menghabiskan masa-masa akhirnya di tanah yang sangat dicintainya, yaitu di Afrika. Beliau menetap di Nyeri, Kenya, Afrika. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan diantar dengan kereta yang ditarik oleh pandu yang sangat mencintainya ke tempat beristirahatan terakhir. Secara panduan dunia. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk latihan pramuka yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Something for Boy, yaitu buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lainnya. Kemudian berdiri organisasi pramuka yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita yang dinamakan dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Selanjutnya pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka siaga dengan nama Klub Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudy Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Lanjut ke 1920, diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olimpiade Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Selanjutnya di 1968, sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Harold Martin dari Inggris, Kolonel J.S. Neilson dari Inggris, Majen D.C. Spray Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh Luns pada tanggal 1 Mei 1968 digantikan oleh Lancio Nagy sebagai sekjen. Lanjut ke sejarah panduan di Indonesia. Pertama kali Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinannya Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih
mengefektifkan organisasi panduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam membangun bangsa dan negara. Selanjutnya, gerakan pramuka yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda bangsa Indonesia. Gerakan pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Selanjutnya, resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahi Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itulah, maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Selanjutnya, perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka gerakan peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Pelaksanaan vitalisasi Gerakan Pramuka antara lain dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Mungkin itu saja sejarah dari kepanduan pramuka dari dunia dan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.